Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B yang beranggotakan saya Intan Klesya dan rekan saya Cindy Putri, saya Rifki Dianti, saya Cleo Binti Kaloka, dan saya Nova Rondini. Di sini kami akan melakukan praktikum biokimia 2 tentang isolasi enzim papain dari buah pepaya. Tujuan praktikum, mahasiswa mampu bertanggung jawab mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melakukan eksperimen isolasi enzim papain dari buah pepaya. Pada praktikum kali ini dilakukan percobaan mengenai isolasi enzim dengan menggunakan metode ekstraksi. Tujuan praktikum pada percobaan kali ini adalah untuk mengisolasi enzim papain dari buah pepaya. Enzim papain merupakan salah satu jenis enzim protease yang mampu menghidrolisis ikatan peptida pada protein atau polipeptida menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam amino. Papain terdapat dalam getah pepaya, baik pada buah, batang, dan daun. Tetapi, bagian yang paling banyak yang mengandung papain yaitu bagian buahnya. Beberapa senyawa pada buah pepaya yaitu papain, alkaloid, saponin, flavonoid, karpain, dan tanin. Isolasi enzim papain dari buah pepaya diawali dengan dihaluskan getah pepaya 66 gram dan 820 ml aquades menjadi bubur dengan menggunakan mortar dan alu. Proses penumpukan merupakan salah satu cara ekstraksi secara fisik. Kemudian, bubur getah pepaya disentrifugasi selama 30 menit dengan kecepatan 2000 rpm agar mudah mengendapkan ampas getah pepaya yang tersisa. Kemudian, diambil fitrat tersebut dan ditambahkan dengan pengendap dengan perbandingan 1:1. Bahan pengendap yang digunakan pada percobaan ini yaitu amonium sulfat 60%. Penambahan amonium sulfat ini berguna untuk proses pengendapan protein sehingga enzim papain yang merupakan senyawa protein akan mudah diisolasi. Isolasi yang dilakukan pada fitrat getah pepaya oleh amonium sulfat dilakukan untuk mendapatkan ekstrak kasar papain yang merupakan enzim protease. Pemilihan amonium sulfat didasarkan pada potensi garam sebagai pengendap protein. Pengendapan dapat terjadi karena kemampuan ion amonium untuk menghidrasi sehingga antara amonium sulfat dan protein bersaing untuk dapat mengikat air. Ketika proses pengendapan amonium sulfat dapat mengikat air sehingga menurunkan kelarutan protein. Selain itu, pemilihan amonium sulfat sebagai bahan pengendap juga karena amonium sulfat termasuk garam antikaotropik, yakni jenis garam yang tidak merusak struktur protein sehingga dapat dijadikan bahan pengendap. Garam antikaotropik cenderung mempertahankan stabilitas protein, sehingga protein tetap dalam bentuk yang terlipat dengan baik dan tidak mengalami denaturasi. Setelah diberi amonium sulfat, lalu fitrat enzim papain dimasukkan ke dalam kulkas yaitu selama 24 jam untuk dapat memaksimalkan proses pengendapan protein pada enzim papain. Setelah 24 jam, kemudian dilakukan proses sentrifugasi selama 30 menit dengan kecepatan 2000 rpm agar mudah menghasilkan endapan. Selanjutnya, endapan dipisahkan dari larutan menggunakan kertas saring. Endapan yang dihasilkan berupa enzim papain kemudian dimasukkan dalam oven selama 1 jam agar kadar airnya berkurang, lalu enzim ditimbang. Setelah ditimbang dan dilakukan perhitungan, maka didapatkan hasil isolasi enzim papain dari buah pepaya yaitu diperoleh berat rendemen sebanyak 21,65 gram dari 66 gram bahan baku getah pepaya, sehingga persentase rendemennya sebesar yaitu 32,80%. Hasil praktikum yang didapatkan endapan enzim papain yang berwarna putih. Kesimpulan 1. Penambahan amonium sulfat berfungsi sebagai bahan pengendap protein sehingga enzim papain dari getah pepaya yang merupakan senyawa protein akan mudah diisolasi. 2. Fitrat enzim papain dimasukkan ke dalam kulkas selama 24 jam berfungsi untuk memaksimalkan proses pengendapan protein pada enzim
berfungsi untuk memudahkan mendapatkan endapan yang terdapat pada fitrat. 4. Diperoleh hasil isolasi rendemen sebanyak 21,65 gram dari 66 gram bahan baku getah papain, sehingga persentase rendemen yang dihasilkan sebesar 32,80%. 5. Hasil praktikum yang didapatkan berupa endapan